Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ziarah Official. Dalam video ini saya ingin berbagi produk terbaru dari Kemdikbudristek. Ini tepatnya adalah dari Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek ya. Jadi baru-baru ini mereka mengeluarkan yang namanya asesmen bakat dan minat ya, bakat minat atau ABM. Nah, pertanyaannya, apakah ini sama dengan AKM, asesmen kompetensi minimum? Nah, di sini kita akan kupas tuntas apa itu ABM, siapa sasarannya, dan apakah itu wajib untuk sekolah melaksanaan ABM ini. Informasinya masih sangat baru dan informasi pelaksanaannya itu adalah Februari sampai dengan Maret. Nah, untuk para sekolah ini wajib menyimak karena ketentuannya apakah ini wajib atau tidak untuk sekolah. Jadi supaya tidak tertinggal informasi, mari kita simak penjelasan lengkapnya. Oke, asesmen bakat dan minat tahun 2024. Mari kita mulai. Langsung kita memasuki latar belakang ya, pendahuluan. Oke, kita perbesar dulu sedikit ini supaya terlihat jelas. Oke, di sini kita lihat asesmen bakat dan minat ABM Pusmendik merupakan asesmen yang mengukur potensi siswa yang dirancang untuk memprediksi kemampuan seseorang pada bidang-bidang khusus dan minat seseorang berdasarkan ketertarikannya pada satu jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Jadi ini untuk ABM ini fungsinya adalah untuk memprediksi kemampuan seseorang. Ya, dalam hal ini adalah memprediksi kemampuan siswa dalam bidang-bidang khusus dan minat sesuai dengan ketertarikannya pada jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya, ABM diharapkan dapat menempatkan siswa pada bidang keahlian yang tepat sehingga menimbulkan motivasi dan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Aspek yang diukur dalam asesmen bakat terdiri atas kemampuan verbal, kuantitatif, penalaran, spasial, mekanik, klerikal, dan penggunaan bahasa serta dilengkapi dengan asesmen minat. Jadi untuk asesmen bakat dan minat ini ya, jadi bukan tes mata pelajaran tetapi lebih ke tes minat dan bakat seseorang itu berada di mana. Bentuk tesnya pun tidak seperti tes mata pelajaran, tapi bentuknya barangkali kalau yang pernah mengikuti misalkan seleksi CPNS, mereka itu di tes awal itu ada yang namanya TIU ya. Nah, di TIU itu biasanya ada tes-tes seperti verbal, kuantitatif, penalaran, spasial, dan lain-lain. Sehingga nanti diketahui kemampuan seseorang itu dalam bidang spasialnya itu kan, misalkan spasial adalah hal-hal yang bisa dilihat ya. Misalkan seperti apa istilahnya kayak semacam ada menentukan kotak dan lain-lain. Ya misalkan contohnya lagi, misalkan kita disajikan beberapa kotak, jadi lebih ke manipulasi objek. Misalkan kalau A gambarnya seperti ini, maka gambar B-nya kira-kira seperti apa. Ada kuantitatif itu kan hitung-hitungan, verbal itu seperti padanan kata dan lain-lain. Jadi ini disajikan kepada siswa untuk mengetahui tujuannya adalah kemampuan seseorang pada bidang-bidang khusus dan minatnya apa. Dan tujuan lainnya adalah menempatkan siswa pada bidang keahlian. Jadi nanti kita tahu kemampuan siswa itu seperti apa. Itu tujuannya ya. Nah, berbeda dari tes prestasi yang mengukur pengetahuan akademik, ABM disusun tidak berdasarkan silabus mata pelajaran tertentu, sehingga dalam menjawab soal lebih tergantung pada daya nalar. Nah, ini ya kata kuncinya, daya nalar siswa.
Oke. Jadi itu untuk tujuan ABM. Nah, kita lewati. Nah, di sini ada lagi yang penting, informasi penting. Pelayanan ABM diselenggarakan untuk satuan pendidikan jenjang SMP, MTS, SMPK, SMPTK, MWP. Jadi di sini hanya untuk setara SMP dan sederajat ya di seluruh Indonesia melalui asesmen berbasis komputer atau CBT ya secara daring. Jadi gambarannya barangkali tesnya itu hampir sama dengan ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi. Jadi secara online dalam bentuk tesnya, tapi sasarannya hanya untuk siswa SMP saja. Nah, siswa SMP kelas berapa saja? Nah, kita lihat selanjutnya nih. Oke, tujuan. Ini kembali kita baca lagi tujuannya. Memberikan informasi ke satuan pendidikan mengenai potensi siswa pada bidang-bidang khusus berdasarkan aspek yang diukur dan kesesuaian dengan minatnya. Jadi kita bisa memperoleh informasi kepada siswa. Oke, memperoleh informasi kepada satuan pendidikan mengenai potensi siswanya pada bidang-bidang khusus ya. Bisa jadi ada siswa yang misalkan bagus dalam bidang verbalnya tapi jelek dalam bidang kuantitatif atau hitung-hitungannya misalkan. Atau ada yang bagus dalam bidang spasial tapi verbal sama kuantitatifnya kurang bagus. Itu kan bisa kita lihat di sana. Jadi kalau sebuah sekolah melaksanakan ini, mereka akan mendapat informasi tentang potensi siswanya itu. Nah, selanjutnya ini untuk ruang lingkupnya, sasarannya itu untuk kelas berapa? Pelayanan ABM ditawarkan kepada siswa SMP atau MTS atau SMP dan seterusnya ya, tapi hanya untuk kelas 9. Nah, kenapa pemilihan kelas 9? Karena kelas 9 ini diketahui mereka itu akan melanjutkan sekolah ke jenjang SMA atau sederajat. Nah, ketika mereka mengetahui potensinya, siswa atau sekolah bisa menginformasikan kepada siswa apa yang bagus untuk mereka sehingga mereka mengetahui minat dan bakatnya dengan hasil tes tersebut. Jadi kita bisa menginformasikan, mengarahkan kepada siswa dengan data yang real, yang konkret, yaitu dari hasil tes. Tidak hanya tebak-tebakan. Jadi tujuannya seperti itu. Ya, ketika mereka melanjutkan, nanti mereka akan, tadi di atas disebutkan, siswa akan lebih nyaman untuk belajar. Oke, selanjutnya, informasi penting selanjutnya nih. Oke, ini tugas dan tanggung jawab ya. Tidak ini, nah ini. Apa yang harus dilakukan satuan pendidikan apabila ingin melakukan ABM ini? Dan apakah ini ABM ini wajib? Nah, kita cek nanti ya. Oke, satuan pendidikan yang harus dilakukan adalah menyiapkan sumber daya terkait dengan pelaksanaan ABM, mendaftar dengan mengakses laman ABM, mengakses laman ABM secara berkala untuk mendapatkan informasi dan pengumuman terkait pelaksanaan ABM, melaksanakan asesmen dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas, mencetak laporan hasil ABM yang diunduh dari laman ABM. Ini ya prosedur ya. Jadi nanti ada laman ABM-nya ya, yang harus diakses apabila kita ingin mendaftar. Nah, ini kurang lebih teknisnya sama seperti ANBK ya, ada proktornya, ada teknisi dan pengawas ujian. Oke, kita lewati saja. Oke, ini lebih ke tugas-tugas untuk setiap proktor, teknisi dan lain-lain. Nah, ini nih. Pelaksanaan asesmen bakat dan minat Pusmendik. Mekanismenya. Pertama, keikutsertaan satuan pendidikan dalam pelayanan ABM ini tidak bersifat wajib. Jadi, ABM ini tidak wajib sehingga satuan pendidikan yang berminat harus mendaftarkan satuan pendidikannya. Pusmendik tidak memberi dan menarik biaya apapun. Pelaksanaan ABM hanya dilaksanakan dengan moda online dan mandiri serta tidak dapat menumpang pada satuan pendidikan. Nah, ini kenapa misalkan
Tidak diperbolehkan menumpang karena otomatis ketika menumpang itu ada biaya yang dikeluarkan ya oleh satuan pendidikan dan itu dihindari oleh Pusmendik. Nah, kita review sedikit nih tentang pelaksanaannya, ini tidak bersifat wajib. Nah, kita berspekulasi sedikit ya. Ini hanya perspektif saya. ABM ini adalah baru rilis di tahun 2024 ini dan ini saya yakin masih dalam tahap uji coba dan analisa. Kedepannya ini apabila bagus bisa jadi dilanjutkan dan apabila bagus sekali ini bisa jadi hal yang wajib untuk sekolah. Ini perspektif saya saja ya, opini saya. Ya, semua orang berhak untuk beropini ya. Di sini hanya opini saja. Saya yakin seperti itu. Ini baru rilis dan tahap percobaan dan nanti Pusmendik melihat apakah ini urgent dan bagus untuk dikembangkan dan dilanjutkan, dan apabila bagus ini bisa dilanjutkan. Apalagi di sini katanya biayanya murah ya, tidak tanpa ada biaya apapun. Ini luar biasa nih. Ini sangat membantu sekali untuk sekolah juga. Dan saya yakin ini akan berpengaruh keikutsertaan sekolah untuk asesmen ini akan sangat berpengaruh. Nanti berpengaruhnya ke penilaian keaktifan sekolah. Ini sangat bagus sekali. Kalau menurut saya sangat menyarankan untuk sekolah-sekolah mengikuti ABM ini nih. Poin pentingnya yang pertama kita bisa mengarahkan siswa nih informasinya, karena untuk kelas 9 jadi kita bisa mengarahkan bagi siswa-siswa yang ingin melanjutkan, ini hasil ABM kalian dan ini sebaiknya yang harus kalian laksanakan gitu. Minat dan bakat yang harus kalian kembangkan misalkan. Dan yang kedua ini menyangkut dengan keaktifan sekolah. Dan ini juga gratis. Barangkali yang tidak gratisnya itu ketika kita harus memperkerjakan seperti proktor dan teknisi, ya setidaknya kan mereka kerja gitu, harus ada biaya minimalnya untuk makan gitu kan, gitu sih. Oke, ini kalau ini sumber daya. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan ya. Mohon maaf nih, aduh. Oke, pelaksanaan ya. Pelayanan ABM dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing pada tanggal 19 sampai 23 Februari dan 26 Februari sampai 1 Maret. Jadi pelaksanaannya itu durasinya tenggangnya itu dari tanggal 19 sampai 23 Februari. Dan dilanjut lagi, barangkali kalau di ANBK itu ada gelombangnya ya. Gelombang 2-nya 26 Februari sampai 1 Maret 2024. Nah, untuk sosialisasi itu adalah 23 Januari ya. Hari ini harusnya ada sosialisasi dari Pusmendiknya. Nah, pendaftaran itu sudah bisa dilaksanakan. Nah, ini pendaftaran sangat mepet sekali ya, dari tanggal 23 berarti mulai hari ini sampai tanggal 3 Februari. Dengan cara mengikuti langkah pada poin D. Pendaftaran peserta dan pengaturan jadwal. Oh, jadi nanti berarti dijadwalkan nih. Jadi dari durasi tersebut yang tadi itu dari tanggal 19 ya sampai tanggal 23 Februari itu. Nah, yang di atas ini. Jadi kita akan diberikan jadwal kapan harinya, atau bisa juga di gelombang 2 misalkan 26 Februari sampai 1 Maret. Oke, pendaftaran peserta dan pengaturan jadwal, pengisian data panitia, pelaksanaan satuan pendidikan dan fakta integritas ya. Simulasi 15 sampai 16 Februari, cetak perlengkapan ujian, pelaksanaan asesmen, unggah kelengkapan, cetak hasil ini. Oh, ini cetak hasilnya langsung ya, luar biasa nih. 11 Maret itu sudah ada hasilnya langsung. Ini kalau menurut saya hal yang wajib kita coba hasilnya seperti apa, sehingga nanti apabila dilaksanakan lagi kita sudah terbiasa nih. Ini luar biasa, ini kita harus mencoba. Mekanisme pendaftaran ya. Ini caranya kita mengunjungi halaman pusmendik.kemdikbud.go.id. Dan cara loginnya yaitu menggunakan username ANBK dan password default. Password default adalah username ANBK,
plus tanda bintang. Oke, saya paham. Jadi kalau username-nya misalkan misalkan sekolah 1234 misalkan username. Nah, berarti passwordnya itu adalah sekolah 1234 ditambah bintang di akhirnya. Oke, jadi yang perlu kita ketahui ini username ANBK kita itu apa. Yang di web ANBK kan itu ada username-nya, itu apa. Dan nanti passwordnya pun sama, tambahkan bintang di akhirnya. Oke, ini lebih ke prosedur ya. Jadi prosedurnya hampir sama dengan ANBK, yaitu kita mengisi form kesiapan. Ya, biasanya kalau di web ANBK kan di awal-awal tuh mengisi formnya. Setelah itu mencetak, setelah itu mengimport ya, memberi tanda ya. Memberi tanda ya atau tidak sekaligus mengatur jadwal dan ruang pada siswa yang akan mengikuti ABM. Oke, luar biasa. Mekanisme pelaksanaannya. Pelaksanaan ABM dibuka dari jam 8 waktu setempat dengan durasi pengerjaan 2 jam 30 menit. Ini asik sekali nih. Panjang durasinya ya, hampir 3 jam nih, 2 jam setengah. Oke, itu untuk prosedur pelaksanaan ya. Ini kalau prosedur masalah teknisi. Biasanya nanti juga ada informasi-informasi selanjutnya kalau teknis seperti itu. Kalau ini untuk tata tertib ya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kita lihat di sini apakah ada info lainnya. Oke, kalau ini lebih ke teknis pelaksanaan. Oke, kita kembali ke sini. Jadi barangkali itu informasi yang bisa saya share. Semoga ini bermanfaat dan saya sangat menyarankan untuk sekolah apabila fasilitasnya memadai untuk mengikuti ini sehingga kita dapat pengalaman dan bisa jadi ini informasinya sangat bermanfaat untuk siswa di sekolah kita. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.